bahkan kakinya sentuh dengkulnya ya bisa sampai ke tingkat dengan bersila sampai ke tingkat itu batasan yoga hingga kita seperti yang dilakukan tadi Pak Dargo. Kalau kita bergerak menuju keseimbangan meskipun diangkat itu seperti toponya Nabi Adam itu. Nah, dengan kaki diambil sedikit itu orang akan ada keseimbangan. Dalam arti tubuh kita itu masih dikelongi kaya apa nak memang seimbang prosesnya dia seimbang. Nah, mesti seimbang. Nah, ada di situ, Pak. Nah, yoga itu termasuk bagian dari kesehatan tubuh kita ngikut. Jadi kalau kita yang dijadikan imam itu batine, dohire ngikut lah. Sama dengan orang menjadikan imam dohire, batine juga akan ngikut. Dia bergerak jantung itu, makanya ada yang menggerakkan. Kita mempunyai 3 alam. Alam sadar seperti gini, alam di bawah sadar, alam angan-angan dan pikiran yang tiba-tiba kita dikabulkan dari alam bawah sadar kita, atau alam tidak sadar, bagaimana tumbuhnya rambut, detak jantung, aliran darah itu dikendalikan sesuatu yang kita tidak pernah ikut mengendalikan. Tumbuhnya kuku rambut. Nah, apa kita berpikir, tumbuh rambut sekian senti, tumbuh rambutnya, tidak pernah berpikir. Itu digerakkan suatu alam potensi, Pak. Alam tidak sadar yang ada di limbic system, temporal, otak tengah. Nah, disitulah potensi-potensi titik gaspot, titik Tuhan, yang mana Allah akan mengabulkan apa yang kau bayangkan, apa yang kau mau pikirkan, itu kabulkan. Nah, setelah itu, apa yang kedepannya ini? Kita harus bisa membayangkan suatu potensi kebahagiaan, kesehatan. Jangan kesembuhan, kesehatan. Karena kesembuhan pasti diawali dengan satu sakit. Kesehatan, nah sehat, panjang umur Pak. Angan-angan itu ada 3 Pak. Jangka pendek, menengah, panjang. Jangan keliru, jangka pendek rezeki Pak. Nek gaiden jangka panjang kowe kok melarate suwi. Jangka pendek, jangka menengah tentang masa depan kita dan anak-anak, jangka panjang tentang umur kita dan kematian. Nah, itu. Nah, dipakai. Makanya di dalam takdir nggak bisa dirubah. Takdir mati pasti. Tapi yang bisa dirubah nasib Pak. Nah, jarune takdir itu nasib. Ada 3 perkara. Kapan? Nah, di mana? Seperti apa kau mati? Nah, ini yang dirubah. Monggo kita membayangkan seperti apa? Seperti apa. Kita membayangkan orang mati duduk saat berzikir. Kita membayangkan orang mati saat sujud. Kita membayangkan mati sing husnul khotimah terserah sih. Mbah Maimun Juber selalu membayangkan mati di depan Ka'bah. Di Jeddah gitu. Kelakon. Nah, ini. Ini ukuran jarak tempuh. Nah, kalau ukuran ini diyakini, oke, proses bergeraknya badan ini dengan sendirinya ngikut. Ibarat sampai bentangkan karet sampai berhenti di sini. Coba ini lepas, berhentinya kan? Kalau bentangkan karet sekian, ini lepas, tas, dia jalan. Berhentinya di sini, kita bentangkan di sini. Jadi takdirnya itu ada 3 ini, fungsi nasib di dalam takdir. 1, seperti apa kita mati? Nah, ya kan? Di mana kita mati? Kapan waktunya ini? Nah, kapan itu tidak bisa kita memilih tanggal, bulan, sulit. Hanya orang-orang kos seperti Raden Ronggo Warsito. Tidak bisa kita memilih tanggal, tapi memilih ini. Nek wis gede anak putuku lan aku ndelok anak putuku bahagia, monggo. Itu kita ngasih standar masa di mana ada teman saya yang ngomong, aku jangan sampai diambil nyawaku sebelum aku melihat Baitullah. Saat dia umroh seminggu kemudian sudah, dia tidak merubah. Nah, dirubahlah kita dengan standar masa. Nih, kapan? Seperti apa kita membayangkan meninggalnya orang-orang yang husnul khotimah, sering adopsi siapa wali-wali yang husnul khotimah, semua wali yang apa yang kita dambakan, apakah dia mati setelah baca Quran, ataukah mati meninggal dunia setelah dia sholat, ataukah ada yang meninggal dalam keadaan sujud, ataukah meninggal dalam keadaan tafakur, dan lain sebagainya, silakan Anda pilih. Nah, membayangkan hal-hal seperti itu tentunya harus nanti di global semuanya. Nah, terus di mana? Nah, kata ngomong aku gak gelem nang rumah sakit nang omah. Sering ya kelakon kok, akhirnya kelakon kok. Nak mati ojo
Ojo sampai ngrepoti anak-anakku. Iku kudu ono. Ku iso ngetekno donyamu kok nak gak duwe angen-angen gitu. Harus ada. Ojo sampai aku mati ngrepoti anak-anakku karena Allah yang mengabulkan apa prasangkane hambanya ini. Itu harus ada. Levelnya itu harus ada di kita. Karena itulah Allah merubah nasib suatu umat jika umat tersebut mau merubah. Tadi gitu. Nek takdir mati pasti Pak Ning nasibe sak jerone takdir iku sing iso dirubah. Mati itu pasti kan mati. Ndak mungkin nggak pakai insya Allah itu wis mati pasti. Masya Nabi Khidir ya mati sing jarine urip abadi padha ambek jaman iki karena suatu permintaan nasib aku njaluk nasibe hidup dan mendampingi orang-orang makrifat. Nah, itu Nabi Khidir menjadi guru dari segala maha guru. Lah kuwi iku wis ditentukan nasibnya di situ. Tapi kalau kematiannya beliau pasti ndak mungkin tidak itu. Nah, jadi kalau ada orang gak ono wong gak mati koyo Nabi Khidir bukan masalah nak matine pasti nasibnya itu yang dia hebat bisa. Nah, makanya itu dipastikan itu dan Rasulullah juga mengatakan segala sesuatu pada akhirnya tergantung kebiasaan dia hidup dalam suatu kematian itu kata Rasul. Kebiasaan ngaji ya mati ning ngono, kebiasaan ngombe ya mari glegeken mendem cublek. Wis ngono sesuai dengan kebiasaan sehari-hari yang diambil oleh Allah. Makanya dibiasakan opo dalam suatu kebaikan. Tentunya kita pilih kebiasaan yang baik untuk kita istiqomah. Saat nanti diambil ya pada saat istiqomah. Itu sesuai dengan kebiasaan biasanya. Nah, itu ya. Nah, kebiasaannya nang doli sok mati dipelukan wanita, hati-hati. Aku iki ngelingke. Nah, kan gitu, pasti sesuai kebiasaannya pokoknya. Gak mungkin gak sesuai kebiasaannya. Karena Rasulullah menyatakan seperti itu. Oleh sebab itu, kita mempelajari konteks daripada nasib ini. Karena kita mampu merubah nasib ini dengan doa, dengan ikhtiar, dengan sedekah, dengan mendoakan yang sesamanya, dengan sabar dan lain sebagainya. Inilah yang mampu merubah. Ibu saya gitu. Iya, ini yang mampu merubah itu. Itu Pak, jadi mekanismenya dohir itu yang seperti diucapkan Mbak Imam tadi ada betulnya karena memang dari konteks ini hingga kita berpikiran untuk bisa sehat. Berpikiran untuk bisa sehat. Dan dohir getarannya ini adalah resonasi daripada batin. Getarannya dohir. Karena Allah menyatakan kalau kita bertakwa mengucap Allah itu bergetar seluruh tubuhnya. Berarti ini resonasi daripada batin. Hingga saat kita sakit, berapa berharganya itu kesehatan. Hingga kita langsung otomatis dengan cara kita sendiri ingin merubah dengan menggerakkan olahraga itu tadi supaya jantungnya sehat. Bagaimana? Nah, akhirnya ada olahraga yang sifatnya diam tapi juga berpotensi, ya seperti yoga. Nah, ada yang olahraga sifatnya olahraga betulan itu dengan tidak dengan pengetahuan dan pengalamannya itu masing-masing arahnya ke sana. Hati-hati karo nglukru, Pak. Badan nglukru gak gelem olahraga, males, hadapannya lemes. Ati ini nglukru ya bahaya. Potensi stres dan potensi semangat itu enggak ada. Saat itu coro lele nunu redup. Anak wis redup iku bahaya, kena angin sithik mati wis. Nah, jadi nek wong wis seger arang-arang iku waduh kan duwe semangat iki. Semangat hidup yo gak ono. Tinggal ajal menjemput. Nah, jadi dipotensikan hasrat itu tadi. Jadi kalau mau sih nggak suka olahraga, boleh dikatakan yoga. Saya pun juga tergolong orang yang suka dan tidak suka. Dulu mudanya saya suka, tapi mungkin karena pengaruh pekerjaan dan cara berpikir dan mungkin pengaruh ibadah juga, hingga saya kurang olahraga di sini. Tetapi saya sadar dari pengetahuan sehat itu. Terus lantas kita mencari dan menyelidiki dari dalam sendiri bagaimana kita sehat sambil bertafakur, bagaimana kita sehat sambil tata yoga yang
meneng-meneng ning pola. Nah, iki meneng tapi pola batine iku juga olahraga. Tegese olah rasane ono olahraga ki mesti ono olah rasa. Olahraga dohire, olah rasa batine. Itu makanya Gus, seperti tadi yang saya bilang olahraga kan kita harusnya lakukan gerakan berulang-ulang berkali-kali kan, kayak lari itu kan nah sambil lari, nah itu yang istilahnya Gus, olahraga ya olahraga tapi olahraga tauhid. Artinya apa? Karena lari kan la ilaha illallah, istighfar, apa saja di isinya gitu, sambil semua aktivitas yang membuat orang itu bertubi-tubi, baik itu pola dari badannya ataupun pola zikir dari rasanya, itu sama sebetulnya.